Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kaum muslimin dan muslimat dan anak-anakku sekalian yang saya cintai. Sukses oke, berkah yes. Itulah yang diharapkan semua manusia. Tidak pria ataupun wanita, tua, muda, pejabat, dan rakyat, semuanya menginginkan kesuksesan dan keberkahan dalam kehidupannya. Kita ambil contoh. Seorang petani menginginkan hasil panenannya yang melimpah. Seorang pedagang menginginkan keuntungan yang berlipat. Bahkan sampai pegawai, buruh juga menginginkan gaji yang berlebih. Mereka semuanya akan berusaha sekuat tenaga, daya dan upaya ia akan kerahkan. Akan tetapi, para hadirin dan pemirsa semuanya, pernahkah kita mendengar sebuah cerita seorang petani yang gagal panen, seorang pedagang yang bangkrut, karyawan, buruh di PHK? Tentu kita pernah mendengarnya. Pertanyaannya, kenapa masih ada kegagalan? Padahal daya, upaya, usaha, masalah duniawi, ia kerahkan semuanya. Tapi masih ada kegagalan. Karena di sana masih ada faktor X. Faktor yang kerap dilupakan semua manusia, hampir semua manusia, yaitu ketetapan dan bantuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Takwir ayat 29, wa ma tasha'una illa ayyasha'allahu rabbul alamin. Kalian itu loh berkehendak, itu atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagaimana Islam mengajarkan kita konsep hablum minallah, hablum minannas, sehingga menjadikan apa yang diharapkan semua manusia, sukses oke, berkah yes. Maka di antaranya kita harus taqwallah. Takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang dalam garis besarnya dibagi menjadi dua. Hablum minallah, hubungan seorang hamba terhadap Rabbnya, dan hablum minannas, hubungan seorang hamba dengan hamba itu sendiri. Yang pertama, hablum minallah. Maka di sini yang paling utama dan pertama yang kita harus tanamkan pada diri kita adalah akidah kita. Akidah kita harus benar dalam kehidupan kita. Dan ini sangat berpengaruh bagi kehidupan kita. Baru kemudian sholat kita, puasa Ramadan kita, ada kewajiban zakat, maka kita keluarkan zakat. Ini bentuk hablum minallah,
hubungan seorang hamba kepada Sang Khalik. Yang mana ini menjadikan pengaruh dalam kehidupan kita, kebahagiaan kita, kesuksesan kita, bahkan keberkahan kita. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi kalau sebaliknya, ingin sukses, ingin berkah, akan tetapi akidahnya rusak, sholatnya bolong-bolong, puasa siang-siang hari, makan di pinggir jalan gak pernah malu. Bagaimana menuai kesuksesan dan keberkahan dalam hidup? Maka tidak ada jalan. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini bisa kita terapkan dalam masalah ibadah-ibadah yang lainnya. Yang kedua, yaitu hablum minan nas. Hubungan seorang hamba dengan hamba, yaitu manusia dengan manusia yang lainnya. Yang pertama dan utama yang kita harus bersikap baik, yaitu terhadap orang tua kita. Kemudian sama keluarga kita, suami terhadap istri, istri terhadap suami, saudara kakak sama adik, hubungannya harus diperbaiki. Kemudian kepada seluruh kaum muslimin. Ketika seseorang melakukan hablum minan nas dengan baik, maka rezeki yang mengalir, kesuksesan, keberkahan, rezeki akan ia dapatkan. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ahabba ayyubsata lahu rizqahu fayunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimahu." Barang siapa yang menginginkan diperluas rezekinya, dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung silaturahim. Akan tetapi sebaliknya jamaah, para pemirsa yang dirahmati Allah, terhadap orang tua berbuat durhaka, sesama suami istri cekcok tak ada ujung penyelesaiannya, adik sama kakak, kakak sama adik rebutan warisan. Ini tak menjadikan solusi akan keberkahan dan lancarnya rezeki, akan tetapi justru menimbulkan malapetaka. Apalagi diimbangi dengan perbuatan-perbuatan maksiat yang lainnya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah Islam menunjukkan kita bagaimana konsep hablum minallah, hablum minannas yang mempunyai pengaruh untuk kesuksesan kita dan keberkahan kita. Maka lewat ceramah singkat ini, saya pribadi berpesan untuk saya pribadi dan para hadirin sekalian. Akan tetapi di sana mungkin kita sendiri bertanya atau ditanya seseorang, "Pak, bagaimana perbuatan seseorang yang tanpa memperdulikan hablum minallah, yaitu sholatnya juga bolong-bolong, akidahnya rusak, puasa pun dia jarang-jarang bahkan gak puasa, hablum minannasnya hubungan sama orang tuanya pun Masya Allah durhaka, na'udzubillah, sama tetangganya apalagi. Tapi Pak, rezekinya itu lancar, rumahnya megah, mobilnya banyak, usahanya lancar. Itu bagaimana Pak?" Maka ketika kita dijatuhi pertanyaan seperti itu, minimalnya ada dua jawaban. Yang pertama, ketika seseorang diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenikmatan dunia, padahal dia dari tengah-tengah kemaksiatan, maka ini namanya istidraj.
sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang disahihkan oleh Syekh Albani, "Idza ra'aitallaha yu'til 'abda minad dunya ala ma'asihi ma yuhib fa innahu minal istidraj." Ketika kalian melihat seseorang, Allah Subhanahu wa ta'ala memberi rezeki kepada seseorang yang mana orang tersebut bergelimang dengan kemaksiatan, maka ketahuilah sesungguhnya itu adalah istidraj, yang mana orang diberi kenikmatan-kenikmatan dunia yang pada akhirnya ketika ia tidak bertaubat apa yang ia lakukan, maka akan diberi ganti oleh Allah dengan siksa yang pedih. Jawaban yang kedua, kebahagiaan, kesuksesan itu tidak dihitung dengan materi, tapi tempatnya ada di dalam hati kita. Maka Islam mengajarkan agar kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah, memperbaiki hubungan kita sesama manusia, sehingga akan munculnya sukses, berkah, yes. Demikian yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.